Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di Sunday Service 4 Juli 2021, ibadah raya Minggu, Sunday Service dari Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Happy Sunday buat seluruh jemaat Tuhan, terutama yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, dan semua dimanapun saat ini berada, untuk kita boleh bersama-sama pada hari ini bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Mari untuk kita mengikuti online streaming ini mulai dari awal sampai selesai dengan fokus, dengan mempersiapkan segala macam perlengkapan kita, Alkitab, catatan untuk mencatat firman Tuhan, dan demikian pun tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati nanti. Dan beberapa hal perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, yaitu yang pertama, kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali bersama dengan kami hari ini di Sunday Service Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan welcome home. Untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap atau belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan. Dengan demikian kita boleh bertumbuh dan berbuah bersama bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Berikutnya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja atau pelayanan pastoral, terutama yang berada di kota Balikpapan dan sekitarnya, yang butuh dukungan doa karena sakit penyakit, karena penghidupan, masa depan, masalah hubungan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, pelayanan gereja, bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, yaitu Petra Balikpapan, agar melakukannya sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Di YouTube channel tersedia berbagai macam konten-konten rohani yang sangat membantu kita untuk bertumbuh dan belajar bersama untuk semakin kuat di dalam Kristus. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan umum, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode bank transfer untuk Bapak Ibu saudara sekalian untuk dapat menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan. Dan hari ini adalah Minggu Perjamuan Kudus, sehingga Bapak Ibu untuk mempersiapkan secara mandiri di rumah roti yang adalah roti Perjamuan Kudus, atau apakah itu biskuit atau cracker, ya. Demikian pun dengan anggur Perjamuan Kudus, bisa anggur merah atau sirup atau teh atau air putih sekalipun tidak masalah. Yang menggambarkan adalah anggur Perjamuan Kudus. Mari untuk mempersiapkan semuanya, dan kita akan lanjut dalam praise and worship. Puji Tuhan.
diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas puji-pujian kita, senantiasa hadir, memberkati, menyertai, menolong, memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita akan lanjut dalam praise and worship. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, Raja segala raja, Maha besar. Ya Allah Masia, Ya Allah Masih, Sikia Allah Maya, Sikia Allah Masih. Kami agungkan Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Engkau Raja. Kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, keagungan karya-Mu nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu bersama istri kedua bonika kami seisi rumah, seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan, Kau sudah tolong, Kau nyatakan kasih karunia-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, dalam persekutuan kami dengan Engkau. Engkau hadir, kami rindu hidup kami semakin nyata untuk memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kau sudah berkorban di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Bahkan Engkau menyembuhkan segala penyakit kami, segala kekurangan, cacat celah. Engkau segala-galanya Tuhan sudah menolong kami. Kami akan bersekutu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, agar mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan dan memperhatikan aba-aba dari pastor, dengarkan firman Tuhan sebelum kita menikmatinya. Sebab aku, Paulus, kata Rasul Paulus, telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu,
bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kita pegang roti, kita angkat. Bukankah roti yang kita angkat dan tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Amin. Sungguh-sungguh inilah dagingmu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan di tangan kanan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Kita angkat cawan di tangan kanan. Bukankah anggur yang kita angkat dan tinggikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Sungguh-sungguh kami percaya dan yakin ini adalah darah-Mu yang sudah menebus kami dari segala dosa, menyucikan segala dosa kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Kami ada sebagaimana ada karena kasih karunia-Mu. Karya salib di Golgota itu membuat kami ada. Jemaat-Mu ada, keluarga kami ada. Sungguh-sungguh Engkau berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Untuk kami senantiasa mengingat akan karya salib-Mu di Golgota. Saatnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu, berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan pewahyuan apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat-Mu, firman-Mu. Penuh kuasa, berkuasa, sanggup untuk menolong setiap kehidupan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan saat ini dimanapun berada. Dan oleh kasih karunia, kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada hari ini 4 Juli, awal bulan Juli. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Juli tahun 2021. Ya, pertolongan Tuhan nyata, ajaib bagi kita sekalipun banyak ancaman dengan adanya virus COVID-19 yang lebih ganas lagi, dengan adanya varian-varian baru, varian Delta. Tetapi kita yakin dan percaya Dialah kota benteng perlindungan kita. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada, untuk kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Olehnya itu agar jemaat Tuhan mempersiapkan catatan untuk mencatat baik-baik poin-poin penting dari firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, dengan serius, untuk bisa mendapatkan pewahyuan atau rema di dalamnya. Sungguh-sungguh firman Tuhan ini adalah bekal dalam perjalanan hidup kita di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tema firman Tuhan pada Sunday Service kali ini yaitu percayakan dirimu pada Tuhan. Ya. Kemanakah kita akan mempercayakan, mempertaruhkan hidup kita?
Di masa kesusahan, pergumulan persoalan hidup yang begitu banyak di depan kita, dalam hidup kita, di mana kita mempercayakan hidup kita selain kepada Tuhan. Dia adalah Allah sendiri yang penuh kuasa, yang sudah turun dalam wujud manusia melalui Yesus Kristus Tuhan untuk kita hari demi hari belajar beriman. Ya. Beriman itu bagaimana? Mempercayakan diri sekalipun belum melihat. Itu namanya beriman. Beriman dan berharap. Berharap itu tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tetapi sungguh-sungguh kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Kita baca terlebih dahulu dari kitab 2 Tawarik 20. Kitab 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-20. Ya. Firman Tuhan mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ini firman Tuhan juga bagi kita, sekalipun itu firman Tuhan untuk bangsa Yehuda pada waktu itu, bangsa Israel dari kerajaan selatan di Yehuda. Tetapi Allah yang sama adalah Allah kita, yaitu Allah Yahweh. Ya, dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jemaat Tuhan mau berhasil dalam segala sesuatu, mungkin dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dalam studi. Ya, percayakan dirimu kepada Tuhan dan kepada nabinya. Nabi di sini adalah hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan, gembala-gembala yang secara rohani membimbing kita. Kita hidup di dalam otoritas mereka. Mereka senantiasa bergumul, mempersiapkan firman bagi kita. Itu adalah nabi-nabi untuk zaman sekarang ini. Ya. Jadi jemaat Tuhan kalau mau berhasil mempercayakan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan teguh dan percaya kepada nabi-nabinya, yaitu hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, siapapun hamba Tuhan yang kita anggap sebagai tokoh rohani yang senantiasa mentoring kita, membimbing kita, percayakanlah hidupmu kepadanya dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Jadi pentingnya jemaat Tuhan, ya, dimanapun saat ini Anda berada, pentingnya untuk di bawah suatu otoritas rohani. Ya, otoritas rohani di sini bisa gereja, pelayanan gereja, penggembalaan, hamba Tuhan, ya. Karena niscaya kita akan bertumbuh baik, apalagi untuk mau berbuah kalau kita tidak di bawah satu otoritas rohani. Karena memang selama kita hidup, Tuhan mempercayakan otoritas rohani dalam kita. Selain otoritas rohani seperti gereja, penggembalaan, tentu ada juga otoritas seperti
keluarga, ada juga pemerintah. Itu yang mempengaruhi hidup kita. Ya, jemaat Tuhan untuk memperhatikan hal ini. Jadi, hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan atau gembala itu yang dipercayakan Tuhan untuk membina, mendidik, menggembalakan jemaat Tuhan. Ya, tidak bisa jemaat Tuhan mau seenaknya aja, tidak punya gembala, tidak punya otoritas rohani. Tidak bisa. Minggu ini ke sana, minggu ini ke sini. Ya. Tidak salah, tetapi tidak elok. Karena tidak dalam suatu kontrol, tidak dalam suatu monitoring dari suatu otoritas rohani. Ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ini firman Tuhan untuk gembala atau pemimpin rohani. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jemaat itu bukan kepunyaan pendeta, bukan kepunyaan seorang gembala, tetapi kepunyaan Tuhan sendiri. Hanya Tuhan mempercayakan kepada seorang gembala atau seorang hamba Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Hati-hati jemaat Tuhan. Kalau tidak waspada, tidak bijaksana, tidak menutup kemungkinan jemaat Tuhan akan dibabat oleh serigala-serigala. Ya, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi, apa yang dimaksud serigala-serigala bukan serigala dalam arti literal atau binatang serigala, tetapi di sini adalah nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu yang bisa membuat kita terombang-ambing ke sana kemari. Kalau kita tidak fix, tidak fokus, tidak konsen di dalam satu otoritas rohani atau di dalam satu gereja, pelayanan penggembalaan. Nah, bagaimana kita mau berhasil? Bagaimana jemaat Tuhan mau berhasil? Dikatakan tadi, percayalah kepada nabi-nabinya, ya, percayalah kepada hamba-hamba Tuhan dan kamu akan berhasil. Nah, kalau kita tidak jelas, tidak teguh tetap di dalam satu penggembalaan, di dalam satu otoritas rohani, kita akan mudah terpengaruh oleh ajaran nabi-nabi palsu yang bagaikan serigala-serigala itu. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan itu tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan otak, tidak mengandalkan perasaan kita, tetapi sungguh-sungguh kita total, sepenuh kepada Tuhan. Kita lihat di Amsal 3, Amsal pasal 3 ayat 5. Ya. Amsal pasal 3 ayat 5 dalam salah satu versi daripada Bible dikatakan, percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi tidak setengah-setengah, tidak bimbang, dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Ya.
sekalipun kita pintar atau berpendidikan, itu bukan merupakan satu tolok ukur untuk kita terlindungi dari serigala-serigala tadi, ajaran-ajaran palsu. Tetapi yang dapat melindungi kita ketika kita teguh, kokoh kepada nabi-nabinya atau hamba-hamba Tuhan atau kepada otoritas rohani. Ya. Versi yang lain dikatakan, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Nah, jemaat Tuhan, mau berhasil dan beruntung, percaya kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya. Percayakan dirimu kepada Tuhan sepenuh, secara total, untuk engkau dapat mewarisi perjanjian-perjanjian berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Mempercayakan diri kepada Tuhan itu juga adalah bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kalau kita mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, tuntunan-tuntunan. Firman Tuhan sebagai guidance, pedoman dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang, tidak keluar dari jalur, tetap di dalam track kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu yang ada dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Kalau perikop di salah satu versi Bible dikatakan kebahagiaan sejati. Jemaat Tuhan merindukan kebahagiaan sejati, jemaat Petra Balikpapan merindukan kebahagiaan yang sejati. Dengarkan. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik di sinilah orang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus. Tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa dan tidak duduk di pertemuan para pencemooh. Akan tetapi yang kesenangannya adalah ada dalam hukum Tuhan atau firman Tuhan, dan dia merenungkan hukumnya siang dan malam. Jemaat Tuhan, apa yang kita renungkan siang dan malam? Apakah sosmed, Instagram, video-video, TikTok? Tetapi firman Tuhan mengatakan merenungkan hukumnya siang dan malam. Ya. Oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, pastor belajar untuk menemukan sendiri renungan firman Tuhan dalam bentuk daily devotion and bread life yang seringkali sudah memberkati banyak orang. Hampir setiap hari pastor memberikan pewahyuan yang daripada Tuhan dalam daily devotion. Ya. Nah, kalau kita tidak berdoa meminta pertolongan Tuhan, belajar bagaimana kita dapat mendapatkan itu. Kita tidak melakukan copy paste, tidak mencontek punya orang, tetapi sungguh-sungguh kita gali dari dalam firman Tuhan melalui pergumulan. Di sini dikatakan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dia seperti sebuah pohon yang ditanam di dekat aliran-aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daun-daunnya tidak layu. Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil.
Tentu ini menjadi suatu kerinduan, menjadi suatu harapan kita, menjadi suatu hope dalam setiap kehidupan kita untuk berhasil. Ya. Jadi yang pertama tadi, mempercayakan diri kepada Tuhan dalam bentuk percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya, percaya kepada Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, gembala, otoritas rohani yang ada pada kita. Dan yang kedua, bersekutu dengan firman Tuhan siang dan malam. Ya, jemaat Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau pastor atau pendeta, bukan. Kebutuhan daripada orang percaya, bagaimana firman Tuhan bagaikan bread, bagaikan roti, bread life, roti kehidupan yang kita harus nikmati setiap hari. Ya tentu, kalau kita belum bisa secara mandiri, tentu apa yang kita dapatkan setiap hari untuk kita renungkan, kita imani. Ya, jemaat Tuhan, sungguh-sungguh untuk memperhatikan ini. Seringkali kita banyak mengalami pencobaan, kesusahan karena kesalahan dan keteledoran kita sendiri. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga kita senantiasa kekurangan. Kita senantiasa khawatir, kita senantiasa tidak berkecukupan. Janji firman Tuhan bagi kita, orang percaya, ketika kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ini juga adalah prinsip-prinsip dari financial freedom, prinsip-prinsip untuk hidup yang diberkati oleh Tuhan. Antara lain adalah percaya Tuhan sanggup mencukupi. Ya, percaya Tuhan sanggup mencukupi. Jadi, jemaat Tuhan harus bisa memilah-milah, memisahkan mana yang merupakan suatu kebutuhan, mana yang keinginan, apalagi sekarang masa COVID. Ya, dengan adanya PPKM darurat, pembatasan kemasyarakatan, sehingga banyak lini bisnis yang ketar-ketir dengan ongkos biaya yang terus menumpuk dan revenue yang tidak ada. Jadi saat ini jemaat Tuhan harus berhikmat dalam mengelola berkat Tuhan, bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Itu sebagai wujud juga kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Sekalipun kita percaya Tuhan sanggup mencukupi, tetapi tidak mungkin kita bahagia kalau kita boros. Banyak membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan. Ya, hanya karena untuk eksis, memenuhi keinginan kita. Sekalipun di firman Tuhan seperti di Filipi 4 dikatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kalau kita sudah dilimpahi kekayaan, tetapi kita tidak bijak mengelolanya, kita bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan, kekurangan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi. Amin, jemaat Tuhan. Apalagi dalam menghadapi masa krisis ini, kita harus percaya Tuhan sanggup mencukupi. Tidak takut kekurangan. Ya.
menikmati milik kita, berpadan dengan apa yang ada. Belajar untuk merasa cukup. Ya. Bahkan pemazmur pun di Mazmur 37 ayat 25 dan 26 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Ya, jemaat Tuhan, seringkali juga yang membuat kita mengalami kesusahan karena kita sering gali lubang tutup lubang, pinjam sehingga kita tidak sanggup untuk mengembalikannya lagi. Itu akan mengintimidasi kita. Ya, kesaksian pastor, ya, oleh kasih karunia Tuhan, beberapa tahun terakhir ini mempraktekkan bahwa ketika ada orang yang mau meminjam berkat Tuhan, meminjam uang, seringkali kami sekeluarga mengatakan bahwa kami hanya memberikan berkat Tuhan aja. Memberikan tanpa itu sebagai suatu hutang atau pinjaman. Ya, dengan apa yang ada pada kami, itu yang kami berikan. Karena memang firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Untuk kita diberkati Tuhan, harus percaya Tuhan sanggup mencukupi. Tidak takut kekurangan, menikmati milik kita atau berpanen dengan apa yang ada, dan bisa menabur atau bisa memberi. Karena jemaat Tuhan, camkan baik-baik bahwa tidak mungkin kita akan menuai. Tidak mungkin jemaat Tuhan akan menuai kalau tidak menabur. Bagaimana biji kalau tidak ditabur tetap satu biji saja? Seperti biji padi. Kalau tidak ditabur ya tetap satu biji. Selama dunia masih ada, hukum itu akan ada terus. Seperti di Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam akan terus ada itu. Selama dunia masih ada. Bahwa kita akan menuai kalau kita menabur. Tetapi kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana mau menuai? Tentu tetap satu biji saja. Demikian pun di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jadi jemaat Tuhan kalau ingin memberkati, ya, baik memberkati sesama maupun memberkati kepada gereja, ya, harus dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat mau berkelebihan, ya harus memberi, harus menabur. Itu hukumnya. Mustahil kita untuk menuai kalau tidak menabur. Jadi itulah jemaat Tuhan untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya yang adalah hamba Tuhan, gembala, otoritas rohani. Ya, jangan andalkan akal, pikiran, kemampuan, kepintaran. Senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan yang adalah tuntunan, pedoman, guidance dalam hidup kita.
dan meminimalisir kesalahan kita dalam mengelola berkat Tuhan untuk kita dapat diberkati Tuhan. Itulah sedikit firman Tuhan yang kita boleh terima pada Sunday Service kali ini. Kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Begitu ganas, tetapi kita percaya Dialah kota benteng perlindungan kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami puji dan sembah Engkau selalu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ajaib, senantiasa menolong, melindungi, memelihara kami. Kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti kami sebagaimana pemazmur katakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui Sunday Service 4 Juli 2021. Memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada di rumah masing-masing. Memberkati bagi yang masih single, family, dan semua Tuhan. Tidak ada yang terkecuali untuk Engkau lawat. Nyatakan mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Memberkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, apa yang menjadi suatu pergumulan, cita-cita, kerinduan. Tuhan membuka pintu, menjawab, memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Guna hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Rencana-rencana daripada jemaat-Mu, cita-citanya, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, Engkau memberkati. Baik yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, Tuhan memberkati, mengaruniakan yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan kami, sehatkan kami, lindungi kami dari ancaman COVID-19 sekarang ini Tuhan. Kami mematuhi prokes 5M senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Demikian pun gereja-Mu Petra Balikpapan memberkati. Kau terus mempertambahkan jiwa-jiwa, tetapkan visi-Mu bagi kami, untuk kami mengerjakan proyek kerajaan Allah di kota Balikpapan ini. Kota Balikpapan penuh dengan kemuliaan, banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu melalui Petra Balikpapan. Kirimlah jiwa-jiwa baru, pelayan-pelayan-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga sungguh-sungguh kami berbahagia karena kami memiliki Allah yang ajaib, Allah seperti Engkau. Pekerjaan Tuhan yang kami hadapi, proyek-proyek penjangkauan jiwa, pelayanan gereja, pelayanan pastoral, pembangunan Hope Sepinggan, Tuhan memberkati, menolong, menyiapkan semua yang kami perlukan, material, dana, daya, planning, bahkan desain yang terbaik daripada Tuhan.
sehingga kelak boleh terbangun hope sepinggan itu guna hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Pemimpin-pemimpin rohani kami, otoritas rohani kami, Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama dengan keluarga dan jemaat-Mu, memberkati, jadikan kami alat-Mu, memakai mereka dengan pengurapan yang dari surga. Banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerajaan surga. Sehatkan kami, kuatkan kami, segarkan kami dengan pengurapan yang baru. Lindungi kami dari segala macam mara bahaya, penyakit, kecelakaan, maut, untuk kami menjangkau banyak jiwa dan memuridkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajarannya, bahkan sampai pemerintah terkecil pun memberkati, mengaruniakan hikmat akal budi dari surga, sehingga bangsa kami jadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang makmur. Banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau, boleh datang mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini, Sunday Service 4 Juli 2021. Dan jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai memelihara engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita masuk bersama di dalam kemuliaan. Memberkati engkau, keluar masukmu dalam rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Engkau memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di Sunday Service minggu depan.